Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saudara kembali akan dikuatkan dan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala masalah dan pergumulan saudara. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel ayat-ayat emas ini? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Adakah saudara merindukan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara? Tentu saja setiap kita rindu berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat emas tentang berkat Tuhan dalam kehidupan kita, umat-umatnya. Dan kemudian, saudara, kita juga akan berdoa bersama memohon berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat 9, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat yang kita terima dalam Yesus Kristus itu adalah berkat yang melampaui dari berkat yang diterima oleh manusia di dunia ini, saudara. Di dunia ini mungkin banyak orang berlimpah-limpah materi, berkat materi yang mereka terima. Tetapi di dalam Kristus Yesus lebih daripada itu, berkat kehidupan kekal pun kita terima. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kembali di dalam ayat ini, Ibrani 13 ayat 5 ditegaskan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Di mana kalimat sebelumnya dia berbicara tentang perkara materi, uang. Artinya bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan. Dia tidak akan membiarkan. Tetapi dia juga memperingatkan supaya kita anak-anaknya jangan menjadi hamba uang. Dan kita belajar hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan kita dan Dia akan mencukupkan kita menurut kekayaannya. Dan di dalam hidup kita, apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, cukupkan diri dengan itu dan jangan menjadi hamba uang, saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tapi jangan saudara mengejar uang, mengejar berkat lebih daripada Tuhan. Dia tahu segala sesuatu, saudara. Dan kemudian Mazmur 65 ayat 10. Firman Allah berkata, engkau mengindahkan tanah ini, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Tuhan memberkati tanah tempat umatnya menanam dan memberkati mereka dengan kekayaan dan kelimpahan. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Hari ini apa yang menjadi usaha saudara? Apa yang menjadi mata pencaharian saudara? Tuhan memberkati mata pencaharianmu. Tuhan mengaruniai engkau dengan kelimpahan melalui mata pencaharianmu. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi kaya melalui mata pencaharianmu. Itu janji firman Tuhan.
di dalam Mazmur 65 ayat 10 ini, saudara. Ulangan 8 ayat 18, firman Allah berkata, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Saudara, Allah telah berjanji bahwa Dia akan memberkati, dan Dia akan menepati janjinya bahwa Dia memberkati umat-umatnya, bahkan memberikan kekayaan kelimpahan kepada umat-umatnya. Tetapi Allah juga menegaskan bahwa ketika umat-umatnya dilimpahi dengan berkat-berkat, dilimpahi dengan kekayaan, maka firman Allah berkata, engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, hari ini kalau saudara diberkati, minta kekuatan daripada Tuhan untuk saudara menerima berkat-berkat itu berkelimpahan dalam hidup saudara. Dan kemudian ingatlah terus Tuhan bahwa Dialah sumber segala berkat kita, dan berserahlah selalu kepadanya, rendahkan diri, rendahkan hati selalu di hadapannya, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Saudara menerima apa yang saudara terima hari ini karena Tuhan menepati janjinya bagi saudara. Itu sebabnya saudara, dalam kelimpahan yang diberikan Tuhan, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan sadar bahwa Tuhanlah sumber berkat kita. Dan kemudian saudara, Matius pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius pasal 10 ini saudara menegaskan tentang pemeliharaan Tuhan, tentang berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa burung pipit yang murah pun itu dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit yang tidak ada harganya pun dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur, dan tidak menuai juga, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, kata firman Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Dan firman Allah menegaskan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan tahu segala sesuatu. Itu sebabnya firman-Nya menegaskan jangan takut. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia yang akan memelihara dan memberkati kita, saudara. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka Dia akan memelihara dan memberkati kita. Kemudian saudara, Matius pasal 6 ayat 30 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kembali firman Allah menegaskan tentang pemeliharaannya. Bahkan Dia berkata akan ditambahkan, saudara. Dia menegaskan bahwa rumput di ladang yang hari ini ada, kemudian esok sudah kering dan dibuang ke dalam api. Tapi namun demikian Tuhan mendandaninya dengan luar biasa. Bunga-bunga yang mekar pagi itu didandani Tuhan luar biasa, saudara. Dan sore layu dan kemudian gugur dan dibuang. Itu pun didandani Tuhan luar biasa. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Itu sebabnya janganlah khawatir.
Tetapi yang harus kita lakukan supaya kita mengalami berkat Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita hidup mencari Tuhan, kita hidupi kehidupan yang hidup dalam kebenaran, maka semua yang kita butuhkan, firman Allah berkata, ditambahkan bagi kita. Dan ayat 32 dikatakan semuanya itu dicari bangsa-bangsa, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan ayat 33 dikatakan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, Tuhan akan memberkati kita. Amsal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara, mungkin saudara bekerja, mungkin saudara berjuang, dan kemudian hasil dari perjuangan saudara, ada hasil yang saudara terima. Tetapi hari ini firman Allah menyadarkan kita, saudara, bahwa bukan usaha kita yang menambahinya, bukan usaha kita yang menjadikan berhasil, tapi berkat Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa kita harus mengerjakan yang terbaik, tapi kita juga harus sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan hasil, Tuhanlah yang memberikan berkat. Kemudian ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, dalam konteks ini, dalam Yeremia 29 ini, orang Israel sedang ada dalam pembuangan. Mereka sedang menderita di pembuangan. Tetapi demikian, saudara, namun demikian Tuhan berkata bahwa rancangannya tetap ada bagi mereka. Dan rancangannya itu adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, dan memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Jadi dalam situasi mereka ada di pembuangan, Tuhan masih punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Nah, itu sebabnya ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Dan rancangan itu ada pada Dia. Kalau demikian, rancangan damai sejahtera itu akan kita temukan pada Allah ketika kita mencari Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita cari Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita menemukan rancangan-rancangan damai sejahteranya bagi kehidupan kita. Rancangan Allah indah atas hidup saudara. Dia mau memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia mau memberkati kehidupan saudara. Dia mau memberkati masa depan saudara. Cari Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini, ayat-ayat emas ini tentang berkat-berkat Tuhan, biarlah itu meneguhkan iman saudara. Percaya bahwa Tuhan mempersiapkan berkat yang terbaik bagi saudara. Lakukan firman Tuhan, cari Tuhan, lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saya mau berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kehidupan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Mungkin ada saat ini anak-anak-Mu yang mengalami situasi ekonomi yang hancur. Tuhan membuka jalan memberkati anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini ekonomi mereka hancur karena usaha mereka, bisnis mereka macet semua. Tuhan, saat ini hamba berdoa,
Tuhan buka jalan, berkati anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, pulihkan ekonomi mereka. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Curahkan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami imani janji firman-Mu bahwa Engkau memberkati kami, bahwa berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Ada janji tentang berkat yang telah Kau persiapkan bagi kami. Kami pegang janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa bersama. Mari kita panjatkan di hadapan Tuhan. Allah yang begitu baik mendengarkan kita saudara, dan Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara, serahkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini. Engkau yang tahu dan Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan hidup yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya mengulurkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan menjamah anak-anak-Mu, Tuhan melawat anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, rangkul kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Jamah mereka, lawat mereka ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, campur tangan-Mu dalam kerinduan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi keinginan hati mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau Allah yang kiranya menjawab mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab dan mengabulkan kerinduan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, berkati suami istri, berkati anak-anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dengan orang tua. Campur tangan-Mu sehingga di sana ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Kalau mereka punya masalah, pergumulan, persoalan di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban atas segala masalah persoalan keluarga anak-anak-Mu. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dan membela kehidupan anak-anak-Mu, memberkati bisnis mereka, memberkati usaha mereka, sehingga benar-benar kehidupan mereka diberkati, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika mereka para pegawai, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dalam karir mereka. Tuhan campur tangan dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan juga campur tangan di dalam nama Yesus. Lawatan-Mu bagi mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para medis ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami berseru kepadamu, biarlah Engkau yang menjagai mereka, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan yang menjagai, melindungi, menguatkan mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani.
Kami serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan memberkati mereka. Para petani, anak-anak Tuhan, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sekalipun tidak disebutkan saat ini, Tuhan kiranya memberkati usaha dan profesi mereka dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang memberi petunjuk, sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kebutuhan kehidupan mereka, untuk karir mereka, untuk masa depan mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, hamba rindu khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, jamah mereka, jamah mereka. Saudara, jika saudara sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Percaya Allah kita berkuasa menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, yang mereka sedang mengalami sakit, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menciptakan tubuh ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh ini. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Angkat penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Anak-anak-Mu disembuhkan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi jawaban atas segala masalah dan persoalan hidup mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan atas ekonomi anak-anak-Mu di masa yang sulit ini. Engkau yang memelihara anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu, pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan doa-doa kami, syafaat kami telah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, berkati anak-anak-Mu, jawab segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara, tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam video ini. Dan setelah saudara juga didoakan, kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.